Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah acara ini acara kajian mengenai spesial Maulid Nabi Muhammad SAW, keutamaan salat kepada Rasulullah SAW. Salawat serta salam mari kita terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua yang senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ke acara inti, yaitu kajian mengenai keutamaan salawat kepada Rasulullah SAW yang insya Allah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Arifin. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustadz. Syukran kasir ala waqtihim, syukran kasir ala istimamihim, ala khas li ahlina tuwi salatu moderator. Ayo ikhwah segenap pengurus FUSI, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang kami cintai, yang dimuliakan Allah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala fi suratil ukhra, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Shadaqallahu adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ata'ani ata Allah wa man asyani asya Allah. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afras adalah adamun ni'am, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang tak ternilai, yakni al-iman.
Karena iman itulah kemudian menghadirkan al-idrak silabillah. Adanya pengakuan bahwa diri kita ini abdun, diri kita ini makhluk, kita membutuhkan khaliq, kita membutuhkan Rabb, kita membutuhkan ilah. Kita ini adalah ajiz, membutuhkan aziz. Kita ini lemah, membutuhkan yang maha perkasa. Yakni siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ikhwah rahimani rahimakumullah. Yang kedua, semoga salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya ikhwah, semoga hadirnya kita, bergabungnya di media online ini, tepatnya lewat Meet ini, sebagai wujud cinta kita, sebagai wujud sayangnya kita, sebagai wujud hormatnya kita, takdiman wa takriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah, wujud cinta kita kepada Rasulullah itu bisa kita buktikan dengan amal kita, dengan aktivitas kita, dengan perilaku kita, baik secara lisan maupun juga af'al nyata. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Di antaranya adalah dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ila akhir. Atau mau baca yang versi yang lain. Tapi itu semua kita wujudkan, kita tujukan lil Nabi. Tentunya lillah. Karena Nabi, kita tujukan untuk Nabi, tapi semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah, agar kita nanti mendapatkan pengakuan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholli wa sallim iman ala madan, sholli wa sallim iman ala madan. والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى. Itu semua kita tujukan sebagai wujud takdiman wa takriman. Kalau dulu saudara-saudara kita, sahabat-sahabat Ansor, kemudian menyambut kedatangan Rasulullah SAW minal Makkati ila Madinah ketika hijrah dengan membacakan sholawat badar. Biasa kita kemudian menghafalkannya juga, ataupun dengan pujian. Tola'al badru alayna min saniyatil wada wajaba syukuru alayna mada lillahi da ayyuhal mab'usu fina jikabil amril muta ila akhiri, masih ila akhiri qasidah, ila akhiri salat. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Tola'al badru alaina, telah muncul bulan purnama. Di sini artinya adalah yang dituju, yang dimaksud adalah Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari celah-celah bukit Wada, subhanallah. Atau kemudian lagu yang sangat viral, yakni yang dinyanyikan oleh Sabian, yang kemudian redup gara-gara jalan tarbetik, ada yang menuduh zina, ada yang menuduh poligami, lewat nikah siri dan seterusnya. Ya. Kita tidak bahas itunya. Tapi lagunya Komarun, Komarun, Komarun Zibanan Nabi. Nah, itu semua adalah pujian-pujian ataupun sholawat dalam rangka ditujukan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ikhwah rahimani rahimakumullah, perlu kita pahami bahwa wujud cinta kita, wujud pengaguman kita, wujud
pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, sebagai khatamul anbiya, sebagai khairul anam, tidak hanya berhenti sampai di situ, tidak hanya sekadar di situ, kurang sempurna, kurang ahsan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, dan apa saja yang dibawa, yang dicontohkan, yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fantahu, tinggalkanlah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah. Qul, wahai Muhammad, kata Allah, firman Allah, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika semuanya panjenengan sedaja ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, artinya adalah ikutilah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah cinta dan kita mau mengikuti, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada Al-Quran, taat kepada hadis, taat kepada seluruh aturan dari Rasulullah SAW, teladan dari Rasulullah SAW, dan menjadikan Muhammad SAW sebagai idol, sebagai teladan, sebagai hero, sebagai panutan, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita semuanya. Wa yaghfir dunubakum, dan Allah akan mengampuni, memberikan ghafar atas dunub, atas dosa-dosa antum semuanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik. Ayo ikhwah rahimani rahmatullah. Di mukadimah tadi juga saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW menghentikan, waman atau ani atau Allah, waman asoni aso Allah. Atau dalam ayat terkait dengan fatubah, waman atau ani dakhalal jannah, waman asoni faqad aba. Itu sebagaimana kabar gembira sekaligus ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang mengaku taat kepadaku, ya taat kepada Allah. Taat kepada Allah, taat kepadaku. Waman atau ani atau Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, atau Allah, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman asroni, dan barang siapa yang mengingkari, yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, asal Allah, maka orang seperti kita adalah telah bermaksiat, telah menentang, telah meninggalkan syariat-syariat Allah. Alhamdulillah. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa tuntunan tidak hanya dalam masalah ibadah mahdoh, tapi ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Rasulullah adalah teladan panutan dhahiron wa batinan, jasadiyah wa ruhiyah. Urusan dunia yang mencontoh Rasul, urusan akhirat ya urusan yang mengikuti Rasul. Ibadah mahdoh, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, ikut Rasulullah. Urusan yang lainnya, bagaimana menuntut ilmu, bagaimana hukum pacaran, bagaimana hukum menikah, bagaimana mengkhitbah atau melamar, bagaimana berbusana, berpakaian, bagaimana hormat terhadap dosen sebagai guru,
bagaimana birrul walidain, berbakti kepada orang tua, al-alaqah bi ghairihi, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, ya, antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, antara muslim dengan kafir, antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, bagaimana bisnis antara A dengan si B, semuanya diatur. Jangankan urusan yang besar, urusan yang kecil, mau masuk kamar mandi, bangun tidur, ditentukan oleh Rasulullah. Makan tidak boleh berdiri, minum tidak boleh berdiri, apalagi jalan-jalan lari-lari. La yasrabanna ahadukum qa'iman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi urusan yang besar, ngurusi kampus, ngurusi kabupaten, ngurusi provinsi, ngurusi negara, ngurusi bumi. Maka mestinya kita mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah nasib, masalah musik, masalah dangdutan, masalah joget, masalah mendengarkan musik, boleh enggak makan sambil mendengarkan musik dan seterusnya, maka itu semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sebagai seorang mukmin muslim, bahwa kita ini terikat dengan hukum syarat. Al-aslu fil af'ali at-taqayyud bi ahkami syar'i. Sebagaimana apalagi tadi di ayat Allah, wa ma atakumur rasul fa'khudhuhu. Di sini tidak ada takyid, tidak ada taksis. Apapun yang dibawa oleh Rasulullah maka ambil. Oleh karena itu adikku anak-anakku rahimani rahimakumullah, hadirnya kita nawaitu bismillahirrahmanirrahim. Ngaji seperti ini kita niati ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu teladan bagi orang tua. Rasulullah juga teladan bagi anak muda. Rasulullah juga teladan bagi anak-anak. Bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak? Bagaimana anak-anak itu hormat terhadap orang tua? Bagaimana cucu-cucu Rasulullah? Bagaimana putra-putri? Bagaimana menantu Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah? Itu semua menjadi teladan bagi kita karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak boleh anak muda kemudian karena pintar, cerdas, tapi tidak ada rasa hormat kepada orang tua, tidak ada rasa hormat kepada dosennya. Walaupun kita secara aklun, secara fikriyun, secara prestasi kita lebih pintar. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain, melihat ada seorang kakek-kakek sedang mau sholat. Qabla sholat, sebelum sholat tentunya butuh wudhu. Nah, ketika berwudhu ini, adik-adikku, mas-mas, mbak, coy, friend, bro, apa yang terjadi? Ternyata wudhunya masih banyak yang keliru. Jangan-jangan kita ini wudhu-wudhunya juga banyak yang keliru. Nah, setelah wudhu, bla 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 begini, ternyata di sebelah kakinya sini, bagian punggung kaki, itu masih ada yang belum terkena air wudhu. Akhirnya, nah, sang cucu ini mau menegur, tapi harus punya pakai adab. Bagaimana agar orang tua atau kakek tadi itu tidak tersinggung? Akhirnya dipanggil, ya jadi wahai kakek kami, ta'al ke sini. Ada apa nak? Kakek, kami minta tolong jenengan sebagai dewan juri. Kami berdua ini Hasan Husain mau berlomba wudhu. Tolong dinilai mana yang terbaik. Subhanallah. Cara mengingatkannya itu luar biasa. Gak merasa menggurui dan tidak menyinggung. Masya Allah. Akhirnya apa? Wahid Isnin Salasa. Musabaqah bil wudhu. Nah, perlombaan dalam masalah wudhu pun dimulai. Langsung bismillahirrahmanirrahim, ambil air wudhu, cuci tangan dulu, ya, setelah itu kumur-kumur, intisak, dan seterusnya. Tapi ketika berwudhu ini betul-betul mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Itu bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih, terutama membahas toharoh. Mulai dari ketika jari tangan ini sampai di sela-sela begini, bukan sekedar kerucuk-kerucuk. Begini, sampai ujung kakinya pun, jari-jari kakinya pun dikasih air semuanya. Kemudian kakek itu pun gedek-gedek menyampaikan ajib jidan, wow, subhanallah, nah, saya ini tidak hanya sekedar jadi juri, justru dengan melihat sampean berdua lomba wudhu seperti ini, saya jadi malu. Ternyata wudhu saya masih banyak yang salah, subhanallah. Itu dalam masalah wudhu. Termasuk dalam mendidik anak-anak begitu. Khususnya bagi kaula muda.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, dan begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang remaja. Termasuk remaja, pemuda muslim kita harus kuat, tidak cengeng, tidak gampang putus asa. Dohirnya, fisiknya luar biasa dikatakan oleh Allah dalam masa-masa jayanya. Berbeda dengan Al-Fakir, berbeda dengan Ustadz Arifin ini yang usia sudah 40, mau 50 tahun, capek sedikit sakit, lakukan aktivitas sedikit begini sakit, capek dan seterusnya. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan bahwasanya al-mu'minuna qawiyyun ahabbu ilallah minal mu'minina dha'if. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hadis tadi, mukmin yang kuat, tentunya kuat di sini tidak hanya sekedar dohirnya saja, tapi juga aklnya, akalnya, kecerdasannya mumtaz, kais, pikirannya juga cerdas, mustanir, cemerlang, tidak gampang ikut sana, ikut sini, ikut ide sana, ide sini, tapi bagaimana kemudian benar-benar bagaimana pemikiran dalam Islam. Kembali ke hadis dari itu. Al-mu'minuna qawiyyun, mukmin yang kuat itu lebih baik. Lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minin, daripada mukmin yang dikit-dikit sakit, dikit-dikit lemas, malas, enggak mau ikhtiar, enggak mau usaha, aduh minta tanda tangan dosen kok susah, ketemu bimbing skripsinya, ketemu wali mahasiswanya dan seterusnya, aduh males begini, males hujan sedikit, males. Nah, mestinya seorang mukmin itu punya jiwa, apalagi seorang pemuda. Dan kita bisa melihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana pejuang-pejuang Islam dulu rata-rata didominasi oleh kaum muda. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis qudsinya. Beliau menyampaikan bahwa layaknya di sini adalah harfun takkid, tidak boleh dibaca panjang. La ya'jab. Akan tetapi la ya'jab, kata Rasulullah. Saya ini la ya'jab. Allah Subhanahu wa taala itu takjub, merasa ajaib, senang, demen, merasa aneh terhadap siapa? Min sabin, yakni sebagian dari pemuda laisat lahu syahwah, yang dalam dirinya itu tidak ada syahwah. Apa itu syahwah? Yakni menurut ahli tafsir, syahwah artinya adalah hawa nafsu. Mana artinya adalah seorang pemuda laisat lahu syahwah, dan seorang pemuda yang tidak memiliki hawa nafsunya. Kan tapi hawa nafsunya itu disalurkan jika tidak diharamkan oleh Allah, jika tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyalurkan sesuatu pada tempatnya. Loh, kok bisa Ustaz hawa nafsu ke dalam kehalalian? Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, wa fi bud'i ahadukum shadaqah. Barang siapa yang menyalurkan hawa nafsunya kepada jalan yang benar, shadaqah, maka itu artinya adalah sedekah. Contoh ya. Seorang laki-laki, seorang pemuda atau pengantin baru, maka menyalurkan naluri seksualnya kepada istrinya dengan cara yang syar'i, dengan cara yang benar, itu masih tetapi sesuai dengan tuntunan, maka mendapatkan pahala. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Maka orang seperti itu sama dengan melakukan sedekah, kebaikan, al-khair, subhanallah. Karena antum semua rata-rata atau bahkan mayoritas atau bahkan semuanya belum menikah, maka diaturlah, maka dimanage-lah, maka dialihkanlah kekuatan fisik, nafsu-nafsu yang berkaitan dengan seksual, berkaitan dengan gharizatun nafs, dialihkan ke olahraga yang islami, dialihkan ke kesibukan belajar, thalabul ilmi, dialihkan dengan kesibukan aktif di organisasi-organisasi Islam ataupun organisasi-organisasi yang memberikan manfaat kepada umat, maslahat, bukan kemudian di situ malah maksiat, campur aduk dan lebih banyak ubadillah. Na'udzubillah min dzalik. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, la dillah illa dillah. Jadi nanti ketika di yaumul hisab, di padang mahsyar, itu tidak ada orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali 7 golongan.
Nah, di antara 7 golongan itu, yakni imamun adilun, pemimpin yang adil. Dan di antaranya juga adalah seorang pemuda yang terpaut dengan Islam, terpaut dengan masjid, terpaut dengan dakwah. Dia senantiasa takut melakukan dosa. Masya Allah, pemuda-pemuda seperti inilah yang ajaib. Dan jaminannya adalah surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan sebenarnya kita semua ini akan dijamin masuk surga. Tinggal kita mau apa tidak. Semoga kita termasuk pemuda-pemuda asing, pemuda-pemuda yang mau masuk surga. Allahumma amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan. Ada al-Islamu ghoriban, fasayaudu ghoriban, kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama kali datang dianggap aneh. Fasayaudu ghoriban, dan nanti akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Maka tuba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap aneh. Ibnu Katsir memberikan penjelasan, fatuba ai al-jannah. Maka surga bagi orang-orang yang dianggap aneh. Semoga adik-adik semuanya, kita semuanya termasuk orang aneh. Nah, orang yang aneh itu diantaranya adalah rajin menghadiri majelis taklim. Karena majelis taklim, menghadiri majelis taklim itu adalah bagian dari ihya sunnah, bagian dari menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya menuntut ilmu. Dan ilmu itu adalah sumber sekaligus akan menjadi mafahim, menjadi mindset yang akan menentukan perilaku kita, apakah halal, apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, apakah makruh, apakah haram. Agar tahu itu semua, maka lewat thalabul ilmi, lewat menuntut ilmu. Nah, ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Kesimpulannya adalah dari itu semuanya bahwasanya Rasulullah SAW itu teladan dalam segala hal. Dan meneladani Rasulullah SAW itu hukumnya wajib. Nah, mestinya seorang mukmin, seorang muslim, seorang pemuda khususnya, teladannya, idolanya Rasulullah. Bukan orang kafir, bukan orang lain, bukan para artis aurotik gratis, bukan para kawan, bukan atlet. Walaupun yang mereka lakukan tidak semuanya haram. Mari kita bandingkan, misalkan, sungguh aneh kalau misalkan ada remaja yang kemudian mengidolakan Iki Nagi. Nah, karena viral kan, oke lah kalau dia pinter bahasa pinter bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, ya kan, bahasa Inggrisnya sebagai second language-nya, sebagai bahasa kedua, luar biasa. Dia bisa menaklukkan ratusan ribuan jutaan wanita. Dari sisi prestasi itu oke. Tetapi mari kita lihat kalau dari sisi Islamnya bagaimana. Padahal dia mukmin, dia seorang muslim. Kalau itu dibandingkan Rasulullah jauh. Baina sama iwal sumur bor, bagikan antara langit dan sumur itu pun masih dibor lagi. Naudzubillah. Antum mau mengidolakan Ronaldo, kenapa? Karena sukses, hebat, mampu mencetak gol, bombastik, fantastik, spektakuler, misalkan begitu. Ya. Gajinya 1 pekan 5 miliar, 7 miliar, luar biasa. Tapi dia kan bukan muslim loh Ustaz, dia memang kafir, dia memang Kristen, tapi dia ini kan peduli terhadap Palestina, peduli terhadap ini, Aceh dan sebagainya. Iya bagus sisi itu, tapi sekali lagi dia bukan muslim. 1, 2, mari kita lihat bagaimana Ronaldo, anaknya berapa? Pertanyaannya, pernahkah datang ke gereja? Maksudnya itu menikah bersama wanita-wanita yang digauli, yang kemudian memproduksi, menghasilkan anak tadi itu, apakah pernah datang ke gereja? Tidak. Kawin saja menurut agama mereka tidak. Karena bagi mereka yang penting adalah love and love, like and like, senang tresno dengan tresno. Nah kita sebagai seorang mukmin muslim tidak begitu. Diajarkan oleh Rasulullah tidak begitu.
Bukan atas nama cinta, atas nama kesetiaan, atas nama persahabatan, kemudian harus melakukan hal-hal yang diharamkan. Atau ada di antara antum semua mengidolakan Valentino Renzo, maksud kami Valentino Rossi. Siapa yang tidak kenal dengan Valentino Rossi yang sebentar lagi mau pensiun? Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ayo, rahimani rahmatullah. Kekasihnya, pacarnya yang umur dan jauh usianya itu sudah hamil. Pertanyaannya, apakah sudah menikah? Belum. Bahkan ketika ditanya, kapan menikahi pacarnya? Saya belum memikirkan tentang pernikahan. Bayangkan, sudah menghamili duluan, sudah dukul, tetapi belum menikah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tidak hanya sekedar meraih terkenal, meraih sukses, meraih hebat, tetapi kita juga harus terikat dengan hukum syara sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak, mana pahala, mana dosa, mana surga, mana neraka, mana diridhai oleh Allah, mana dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW ngendikan, man tasabbaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh, yang mengikuti sebuah kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Maksudnya di sini adalah bagi kita seorang muslim ini dilarang, diharamkan mengikuti budaya-budaya selain dari Islam. Dalam Islam itu sudah ada budaya. Seorang muslim boleh bermain musik, seorang muslim boleh olahraga, seorang muslim boleh sepak bola, seorang muslim boleh main tenis, tetapi main tenisnya yang islami. Berenang itu bagian dari sunnah Rasulullah. Berkuda itu bagian dari sunnah Rasulullah. Memanah itu bagian sunnah dari Rasulullah. Tetapi dalam konteks yang lainnya kita juga harus mengikuti sunnah Rasulullah. Tidak boleh mentang-mentang berenang itu sunnah Rasulullah, kemudian berenang membuka aurat, campur baur, lagi perempuan. Akhirnya yang sehat tidak hanya badannya karena renang, yang sehat juga nafsunya, bahkan semakin kuat dan dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, la sabaqu illa khufin aw naslin aw haidin. Kata Rasulullah, tidak boleh dilombakan, artinya sangat dianjurkan untuk berolahraga. Apa itu? Berenang, memanah, berkuda. Tetapi Rasulullah tidak menganjurkan orang yang kuat tadi itu, yang rajin olahraga, tapi ngumbar aurat. Silakan mati perempuan, mahasiswa-mahasiswi, bola voli. Tapi ketika main bola voli, jangan kemudian ngumbar aurat. Tetap harus menutup aurat. Demikian juga ketika laki-laki main futsal, main sepak bola, silakan, apalagi dengan kuat, nanti rajin belajar, ibadahnya kuat. Bagus, ahsantum, sam, cong, keren bro. Tapi ketika sepak bola, jangan kelihatan. Al-mudlu wal-bodomu wal-muselu, jangan sampai kelihatan. Itulah bedanya seorang muslim dengan non-muslim. Bedanya mukmin dengan orang kafir. Tidak hanya sekedar sehat, tidak hanya sekedar berprestasi, tetapi bagaimana tetap terikat dengan hukum syara. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Di pasar takut kepada Allah, di kampus takut kepada Allah, di kontrakan takut kepada Allah, di kos-kosan takut kepada Allah, di halaman kampus takut kepada Allah, di stasiun takut kepada Allah, di kamar hotel takut kepada Allah. Itu bukan bertakwa itu ketika puasa saja, bukan bertakwa ketika bulan Ramadan saja, bukan bertakwa ketika di masjid saja, di musola saja. Ya Allah, lulus kuliah, ya Allah beasiswa, ya Allah berjuayu, ya Allah. Tapi ketika keluar masjid sudah. Bukan seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan. Jadi, jangan kemudian ada yang takut juga. Waduh, kalau meneladani Rasulullah berarti terkengkang dong. Waduh, kalau meneladani Rasulullah berarti kembali ke zaman jahiliyah dong. Wah, syariat Rasulullah, wah, tuntunan Rasulullah itu fosil. Itu pemikiran apa? Jahil pemikiran kembali ke belakang zaman bahula. Waduh.
Bukan begitu. Di satu sisi kita ini dipersilakan oleh Rasulullah untuk mengembangkan ilmu kita, mengembangkan teknologi kita. Yang penting tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Antum a'lamu bi umur dunyakum." Selama itu tidak diharamkan oleh Allah, silakan mas-mas yang teknik mesin, menciptakan mesin-mesin baru, karya-karya baru, aksantum. Bagi adik-adik yang jurusan tata boga, silakan menciptakan karya-karya busana-busana yang itu dalam rangka beribadah, tambah khusyuk, berpakaian tambah nyaman dan tambah sedap, dilihat oleh Allah, dilihat oleh pasangannya. Bukan mencetak pakaian-pakaian yang mengumbar aurat. Boleh berpakaian mengumbar aurat, kan terpetik pakai UGC, pakai celana jeans, pakai rok mini, tapi ketika di dalam rumah atau hayat khos yang di situ hanya melihat suaminya, kakaknya, ayahnya, adiknya, emasnya, paknya, kakeknya, bukan orang lain sekampus melihat, satu kota melihat, masuk datang ke Batos, ke Matos, ke MUG, ke Sardo, kemana, malah pakai baju you can see, you boleh melihat saya pakai baju singlet sing masih bakal kepelet, masya Allah, tetap harus menjaga aurat. Begitu. Jadi Rasulullah SAW itu teladan dalam segala hal, sekaligus meneladani Rasulullah SAW itu hukumnya wajib. Terakhir, sudah 4:30, kalau ada tanya jawab nanti dipersilakan, akan dipandu oleh Akhina Dwi. Mari kita renungi setelah hadis 14 abad yang lalu Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita agar kita mau berhati-hati. Rasulullah SAW berpesan, la tatabi'anna man kana qablakum sibran bisibrin wa dira'an bidira'in hatta juhran dabbin law dakhaltumu. Kata Rasulullah SAW, la tatabi'anna, tidak bisa ditolak sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Umat Islam ini nanti akan attiba, akan mengikuti mate odik norok si A, kata orang Madura. Ya, kalau mate odik norok kiai masih mendingan, apalagi kiainya benar. Ya kan, mate odik norok idolnya, Insya Allah. Idolanya baik nasional, lokal maupun internasional tadi. Nah, ayo lewa, rahimani rahimah. Tetapi anna, di sini hadis ini diawali dengan harfun la, lainnya dengan harfun takkid, kemudian nonnya ditasdid, itu double. Tidak bisa ditolak sebuah kepastian. Umat Islam itu akan mengikuti mangkana qablakum, yakni orang-orang atau umat sebelum antum semua datang, sebelum umat Rasulullah itu datang, sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi. Sibren di sibren, awalnya segini, sekilan sejengkal ini, lama-lama akhirnya satu hasta, awalnya sejengkal jadi satu hasta, awalnya sekitar 20 cm, akhirnya menjadi 50 cm, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Hatta juhran drobin, bahkan orang yang diikuti itu kemudian masuk ke lubang biawak, lau dakhaltumu, maka sebagian umat Islam tadi itu kemudian juga ikut masuk. Alhamdulillah mindari. Mari anak-anakku, saudara-saudaraku, adikku, mas, kita renungi. Biawak. Biawak itu termasuk binatang nawajina apa buas. Semuanya sepakat binatang buas, walaupun 1-2 terutama di komunitas-komunitas tercinta binatang ini. Tapi secara akal, secara nalar, secara insaniah, secara basariah, secara fitrah, kita semua sepakat bahwa biawak itu menakutkan. Biawak itu termasuk hewan yang galak. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan wudu, itu namanya binatang yang galak. Tapi kalau binatang-binatang Cina itu ya hayawan. Ayo ikhwah rahimani rahimani. Kembali ke sini. Jadi sudah tahu nih yang namanya biawak tadi itu masuk ke rumahnya. Itu kan membahayakan. Ikut juga ke sana. Masya Allah. Kita ini sudah tahu idola-idola kita, panutan-panutan kita, teladan-teladan kita. Saat ini itu mereka itu menjijikkan,
Mereka jijik menjijikkan, mereka sesat menyesatkan, mereka rusak dan merusak. Mereka itu semua bertentangan dengan syariat Allah. Mereka semua bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW, tetapi kemudian kita masih mengikutinya. Alhamdulillah. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Secerdas-cerdasnya kita, sepintar-pintarnya kita, kalau panutan kita bukan Rasulullah, maka tidak ada keberkahan. Contoh. Misalkan ada mahasiswa kumlot terbaik, tapi dia zina, tapi dia narkoba, tapi dia judi, dia meninggalkan sholat, dia tidak berpuasa, satu hal yang biasa, maka ilmunya tidak akan berkah. Ayo ikhwah rahmani rahimakumullah. Bagaimana Al-Imam Syafi'i yang hafal Al-Quran, yang hafal ribuan hadis, yang hafal Al-Muwatta, itu sebagian hadisnya, hafalannya hilang gara-gara melihat aurat. Tidak sengaja. Itu tidak sengaja. Apalagi sengaja. Masya Allah. Alhamdulillah nih. Ayo ikhwah rahimani rahimah. Oleh karena itu, maka hadis tadi itu sebagai renungan agar kita berhati-hati dan jangan sampai kita mengikuti golongan-golongan yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Melanjutkan hadis tadi itu, ketika para sahabat mendengarkan hadis tentang la tabi anna man kana qablakum sibran bi sibrin wa dhiran bi dhira'in hatta juhran dabbin, kemudian para sahabat bertanya faqalu, mereka kemudian semuanya bertanya, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang dimaksud kita yang diikuti umat Islam itu Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab pertanyaan itu dengan huruf pertanyaan juga, dengan kalimat pertanyaan juga. Faman, artinya siapa lagi? Masya Allah. Karena itu bukannya kemudian kita tidak toleran, bukannya kemudian kita kejam atau jahat kepada orang Yahudi dan Nasrani, tidak. Bagi orang Nasrani, Yahudi yang tidak memusuhi Islam, yang hubungannya baik dengan kita, sebagai dosen kita, sebagai guru kita, sebagai teman kita, sebagai tetangga kita, saling hormati wajib. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi Nasrani yang sudah rusak, mereka juga merusak. Secara ibadahnya, secara amalnya, secara perilakunya, yang bertentangan dengan agama mereka juga bertentangan dengan agama kita. Maka itu semua harus kita ketahui, harus kita tinggalkan. Dan percayalah, hanya meneladani Rasulullah SAW, kita akan menjadi orang yang hebat, kita akan menjadi orang yang sukses, kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki. Asy'adah daimah, asy'adah haqiqah, kebahagiaan selama-lamanya, kebahagiaan yang hakiki, yakni dengan meneladani Rasulullah SAW dalam segala hal. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa mencintai Rasulullah SAW, untuk membanggakan dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sehingga nanti kita di surga, kita ditatap oleh Rasulullah, kita mendapatkan senyum Rasulullah, dan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lungguh kami, kukuh kami, kupuh kami, contoh-contoh kami, ada yang tidak berkenan di hati adik-adik semuanya, mendengar pemirsa semuanya dimanapun berada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tiada maksud dengan sengaja untuk menghina atau menggelekan, tetapi dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah ya kum ajmain. Zikir talfista. Saya Rian Gracias Manasya Saluha. Sayonara sudah bina kembali bila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Arifin yang sudah memberikan materi. Alhamdulillah, acara demi acara sudah terlaksanakan. Semoga apa yang kita dapat dari materi ini
Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, jazakallahu khairan katsiran. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustaz.